Selamat pagi semua, shalom, apa kabar? Baik-baik ya? Haleluya, puji Tuhan. Tidak sangka atau kita tidak sadar bulan 7 ini sudah di ujung. Besok ini hari tanggal 29 kalau saya tidak salah. Ya 28, besok 29, lusa 30, lain lusa 31, selesai bulan 7. Lewat juga ya hidup ini ya. Begitu banyak masalah, ada saja jalan keluar yang Tuhan buat. Selesai. Saya juga terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Dan uang itu kami sudah pakai ya. Terima kasih ya sudah pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, bagikan untuk makanan-makanan. Dan juga sebentar persembahan ini juga kami pakai, mungkin kurang atau bagaimana, saya tidak beriman kurang dan lebih, kebanyakan banyak kurang, tetapi Tuhan buka jalan dari tempat lain. Ya, banyak orang mengatakan tentang perpuluhan, pendeta mau kemanakan, sebenarnya tidak perlu itu. Ya, memang di dalam Alkitab sudah diajarkan, kita jalankan saja. Kalau ada orang yang mengatakan protes kiri, protes kanan, itu urusan mereka. Yang penting kita yang mengerti, kita jalankan. Kalau kita tidak pernah bisa memberi, ya sudah, diam-diam saja. Daripada kita rame-rame bikin tambah dosa. Ya, tapi berdoa sama Tuhan supaya kita melakukan kebenaran firman. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ajakkan kepada Bapak Ibu untuk membacakan di dalam Mazmur 51. Ayatnya yang pertama kita boleh membaca sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mazmur 51 ayat pertama sampai 59. Pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. 2. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Menghampiri Betseba. 3. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranmu menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruh dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosamu. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosamu. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandungkan ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. 9 jemaat ayat 1, 2, 3. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih daripada salju. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan senantiasa mengatakan berbahagialah yang sudah membaca, mendengar, menyimpan dalam hati, serta melakukannya. Itu yang paling penting. Kalau kita saja membaca saja tidak membaca, mendengar saja kita tutup kita punya telinga, ya, apalagi simpan dalam hati, apalagi tidak melakukan kebenaran, kita tidak dapat apa-apa. Tapi kalau kita mau lakukan apa yang Tuhan pesan dan kita lakukan, itu yang paling penting. Seperti Raja Daud dia berkata, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Seperti Raja Daud, ya, dia melakukan dosa. Melakukan dosa dan kita melihat ada seorang hamba Tuhan yang datang menegur dia. Sadar dan mau berbalik. Sampai dia katakan, ya Tuhan ampuni saya, bersihkan saya ini dari dosa ini. Nah bagaimana kita pagi hari ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita juga mau seperti Raja Daud?
kita melihat sebentar lagi sekarang bulan 7 sudah mau selesai. Bulan 8, bulan 9, bulan 10, bulan 11, bulan 12 selesai tahun 2024. Cepat sekali. Nah, semua merayakan Natal. Apa? Memperingati apa? Kelahiran anak Daud, yaitu Yesus Kristus. Ya, Daud ini orang yang berdosa kok bisa punya keturunan, yaitu Yesus Kristus. Tapi karena apa? Dia berbalik daripada dosa ini. Nah, kita melihat ya pengakuan dosa Raja Daud. Dikatakan di sini untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah menghampiri Betseba, Raja Daud ini berbuat dosa. Padahal dia ini adalah raja yang sudah dipilih oleh Tuhan. Karena Tuhan melihat bukan luarnya, Tuhan melihat dalamnya. Tapi namanya manusia. Dikatakan di dalam firman Tuhan, kita melihat di dalam 2 Samuel 12 seterusnya. Di situ kita melihat pada waktu itu Daud dia sudah ada di zona aman. Dia ada di posisi yang enak, dia ada di kamar loteng, dia sudah tidak berperang lagi. Nah, disitulah dia mulai jatuh. Saya merenungkan kata-kata itu, disitulah dia mulai jatuh. Nah, kalau kita sudah ada di zona aman, pergumulan sudah tidak ada, itu di situ juga kita mulai jatuh. Tapi kalau kita ada di dalam pergumulan, persoalan masalah, periksa kita. Itu karena dosa. Kalau dosa kita minta ampun sama Tuhan. Tetapi kalau Tuhan izinkan ini semua, kita jalankan saja dengan ucap syukur. Tapi Raja Daud ini dari waktu itu dia berperang. Dia sudah tidak perang lagi. Dia lepaskan anak buahnya, dia duduk santai-santai di kamar loteng. Nah, waktu dia sedang santai-santai melihat indahnya. Indahnya apa? Di situ kita melihat di dalam 1 Samuel, coba kita lihat sedikit. 1 Samuel ayatnya yang ke-11, 2 Samuel ayat 11, ayatnya yang pertama. Semua sudah dapat, saya baca. Daud dan Betseba. 2 Samuel 11 ayat pertama. Pada penggantian tahun, pada waktu raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju berserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedangkan Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalanlah di atas soto istana. Tampaknya kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Dan orang berkata, itu adalah Betseba binti Eliam, istri Uriah dan orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai pembersihan dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumah. Nah, cerita ini kenapa Daud itu berdosa? Karena pada waktu itu, waktu ada peperangan, biasanya Daud ikut berperang. Tapi saat itu karena dia pikir sudah aman-aman, dia serahkan anak buahnya untuk pergi berperang. Dia santai. Ya, saya membaca ini saya juga mendapatkan teguran. Dia santai. Santai tidak pergi berperang. Serahkan anak buahnya. Ya. Nah, disitulah waktu kesantaiannya dalam posisi zona amannya yang membuat Daud itu jatuh. Jadi kita dalam mengiringi Tuhan, kalau bisa Tuhan izinkan kita jangan santai. Ada pergumulan-pergumulan, ada pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan dan kita harus jalankan. Jangan kita santai. Kalau kita santai sangat berbahaya.
Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, barusan ini saya mendapatkan mimpi dan saya imani. Cuma saya berpikir mimpi ini juga sangat membahayakan saya. Saya mendapatkan mimpi ini, mimpi seperti ini. Ada di antara jemaat, dia mendapatkan berkat. Waktu dia mendapatkan berkat itu dia serahkan kepada saya. Ternyata waktu kami usahakan ambil berkat itu, ada uang sebanyak 1 triliun. Dan dapat. Dan waktu itu saya dengan Ibu Gembala mendapatkan uang 1 triliun ini, saya bingung. Ini uang 1 triliun ini 1.000 miliar. Saya mau apakan ini uang ini? Berarti saya ini sudah zona aman. Apapun pergumulan semua sudah ada, tinggal dikeluarkan saja. Nah Tuhan kasih ingat kepada saya, kau sudah mendapatkan uang 1 triliun. Yang biasanya dalam kekurangan-kekurangan engkau harus pagi-pagi tengah malam engkau berdoa sama Tuhan. Serahkan semua ini persoalan masalah, kalau tidak engkau tolong gimana. Tetapi ini sudah 1 triliun uang yang Tuhan berikan sama saya. Wah bahaya sekali. Raja Daud juga begitu. Dia dalam posisi zona aman, dia di kamar loteng enak-enak. Yang biasanya dia harus berdoa. Mungkin ada anaknya yang mau menyerbu dia, mau mengkudeta dia. Mungkin ada musuh-musuhnya seperti Saul yang rencana mau membunuh dia. Dengan persoalan masalah, dia harus banyak berdoa sama Tuhan. Tapi karena dia enak, dia duduk leha-leha, semua tercukupi dan kita melihat. Ya, dia lihat ke bawah. Ada perempuan yang namanya Betseba mandi. Perempuan yang cantik, elok. Timbullah karena tidak ada beban. Ya, hidupnya itu sudah enak. Posisi dalam zona aman, timbullah dosa. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita belajar seperti apa yang dikatakan Amsal Salomo. Tuhan, kalau bisa jangan engkau izinkan saya miskin-miskin sorok. Jangan juga terlalu kaya. Kalau saya terlalu miskin juga tidak enak Tuhan. Dikuabo orang, dihina orang. Dan hidup ini tidak enak karena miskin. Memang kalau miskin ini susah. Ya, tidak ada uang susah. Susah juga. Tapi Tuhan jangan kasih saya terlalu kaya. Kalau saya terlalu kaya ya apa? Sudah kita tidak perlu membutuhkan Tuhan lagi. Uang saya banyak. Uang saya banyak. Kemarin Om dari Tiffany datang. Dia ngobrol kepada saya. Waduh Pak, dia bilang. Sekarang teman-teman kita Bapak tahu. Yang dulu satu grup dengan kita renang semua itu. Kebanyakan bangkrut semua Pak. Bapak tahu si A ini sekarang ada di penjara. Loh kenapa bisa begitu? Ya begitulah dia bilang. Ya, Tuhan izinkan mereka bangkrut dan sekarang ada di penjara. Kalau Bapak pergi penjara coba cari, dia ada di dalam. Loh saya bilang orang itu kan sombong sekali. Ya memang sombong dia bilang. Ya sebenarnya tidak ada apa-apa. Tetapi dia berusaha mau mencari kekayaan. Dia dapat kekayaan itu. Ternyata dapat kekayaan yang tidak benar. Ketangkap. Masuk ke penjara 12 tahun. Loh orang itu kan sombong. Ya memang. Bapak tahu perusahaan ini. Saya tahu ini perusahaan besar. Ini mau dijual Pak. Rugi 1 triliun. Wah susah sekarang. Jadi kita ini sekarang harus berharap sama Tuhan. Kalau kita tidak berharap sama Tuhan ini bagaimana? Raja Daud pada waktu itu zona-zona aman saja. Enak-enak saja. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah pada waktu dia lagi enak-enak, dia mulai ada di soto rumah, lihat orang mandi. Dia tidak peduli karena dia adalah seorang raja, punya kedudukan tinggi. Dia tanya siapa? Ini dia bilang istrinya Uria, panggil dia. Dan lanjut pembacaan yang ada ini nanti Bapak Ibu bisa baca, panggil dia, dia tidur. Ya. Dengan ini, seenaknya, siapa berani larang? Jangan, ini istrinya Uria, dia tidak peduli, panggil sini, dia tidur. Dan situlah mempunyai, karena posisi enak, punya akal jahat, pikiran jahat. Minggu lalu kita berbicara tentang jahat.
Dia omong apa? Karena laporan dari Uria, laporan dari Betseba bahwa ini hamil. Punya pikiran jahat lagi. Suruh waktu itu Uria datang. Panggil Uria. Kau datang, pulang langsung ke rumah. Itu istrimu tunggu. Sengaja supaya ada hubungan. Namanya laki-laki yang sudah lama tidak ketemu dengan istrinya. Kalau ketemu dengan istrinya kan tidak ada salahnya. Mereka berkumpul kembali. Nah, nanti di situ waktu berkumpul hamil ya, itu berarti dari Uria. Tapi Uria tidak mau. Uria bilang, mana saya aturan, anak buah saya saja pulang ini ya masih ada di sini, masih bikin laporan, kok saya enak-enak kok suruh pulang. Tidak, saya tetap ada. Tapi kita melihat jahatnya Raja Daud, panggil Uria, mabokkan dia di situ, baru suruh pulang ke rumah. Tapi Bapak Ibu, namanya dosa itu pasti kelihatan. Namanya dosa itu pasti ketangkap. Maka itu Bapak Ibu, dia lakukan ini. Dosa kan. Kalau orang sudah dosa Bapak Ibu, percuma, kasihan. Kepala di bawah, kaki di atas, memohon kepada Tuhan, Tuhan tidak menjawab. Saya ini bukan hidup, ini fine-fine saja. Ada kesulitan-kesulitan juga. Ya kesulitan yang lain-lain, kesulitan dana dan lain-lain. Kadang saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa ya saya ada salah apa? Kalau saya renungkan baik-baik, kalau saya ada salah, saya berusaha bertobat. Tuhan saya bertobat, ampun saya. Karena saya tahu kalau kita datang kepada Tuhan, minta kepada Tuhan, Tuhan tolong. Tetapi jangan kita bikin tomat, sebentar kumat, sebentar tobat. Tidak boleh. Ya, bertobat kalau sudah tobat, tinggalkan tobat itu. Jangan kita simpan lagi. Nah, kita belajar. Raja Daud memang namanya orang, kalau dasarnya orang baik, ya sudah dia baik. Ya, pada waktu dia melakukan itu, si orang hamba Tuhan yang namanya Nabi Nathan. Kita melihat di dalam Mazmur 51 ayatnya yang pertama. Namanya Nabi Nathan. Ya, Nabi Nathan berkata kepada dia begini. Oke, 2 Samuel 12 ayatnya yang ke-1 kita melihat. Nabi Nathan 2 Samuel 12 ayat pertama. Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Ya, Nathan datang mengingatkan kepada Saul dan Saul itu menyesal. Menceritakan perumpamaan-perumpamaan. Di sini ada orang kaya dan di sini juga ada orang miskin. Kalau kita baca semua ya, tapi waktu sudah tidak cukup juga, nanti kita boleh belajar sendiri ya. Kalau Bapak Ibu mau belajar, di sini ada orang kaya dan di sini ada orang miskin. Orang kaya mempunyai harta banyak, orang miskin itu tidak punya apa-apa. Pada waktu dia kasih perumpamaan-perumpamaan itu, dan kita melihat di dalam ayatnya yang ke-7. Ayat yang ke-6 kita baca dulu. Dan anak-anak domba itu betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Karena ia telah melakukan hal itu oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Nathan bilang, Tuhan waktu itu ngomong dan dia mengaku. Saya itu dia bilang. Yang melakukan itu dengan Betseba itu saya. Langsung waktu ditegur. Ya, kepada Nathan tegur kepada Raja Daud, dia bilang saya ini yang melakukan, sadar. Dia mengaku pelanggaran-pelanggarannya. Ya, dia mengaku pelanggaran-pelanggarannya. Coba Bapak Ibu kita sampai dikatakan begini, engkau ini memang orang Hokian lang bilang taksi, dah tahu mati. Ya, orang sudah tolong kamu, orang sudah angkat kepada kamu, orang sudah memberkati kepada kamu. Siapa yang tolong kamu, siapa yang memberkati kamu, siapa yang angkat kamu, tapi kamu masih tetap berbuat dosa kepada Tuhan. Tuhan sudah angkat semua. Kalau kita melihat di sini, coba saya bacakan ayat 8, tolong dikeluarkan. Ayat ke-8.
telah kuberikan isi rumah Tuhanmu kepadamu dan istri-istri Tuhanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Kadang kita manusia itu tidak tahu berterima kasih. Sudah ditolong, sudah dibuat segala semua, malah dia tambah lagi bukan berterima kasih, dia tambah berbuat jahat lagi. Nah, inilah manusia. Raja Daud ini yang hatinya baik ini juga begitu. Tapi dia bilang, saya yang salah. Saya itu. Nah, yang saya mau tekan kepada Bapak Ibu, kalau kita berbuat, Tuhan sudah tolong kepada kita. Kita berbuat salah, ada hamba Tuhan yang menasihati kita, menegur kita. Terimalah. Jangan marah. Seperti Raja Daud, dia bilang, aku ini. Nathan bilang, Tuhan sudah angkat kau, seluruhnya sudah berikan. Bahkan kalau kau masih kurang, kau minta lagi, Tuhan kasih. Kenapa kamu masih berbuat jahat seperti ini? Tapi Raja Daud ini memang orangnya yang mempunyai hati besar, yang memang Allah sudah tahu bahwa dia ini mengaku, ya saya ini. Nah, inilah ya Bapak Ibu yang Tuhan mau kepada kita. Kalau kita ada kesalahan-kesalahan, mungkin kita ditegur, ya mengaku. Jangan bulat kirim, bulat alasan ini, alasan itu. Kemarin saya marah besar. Saya hanya menilai, oh kamu sampai begini. Saya udah pesan, lakukan ini. Tapi pada waktu itu, lakukan saya sudah kerosok. Saya telepon, tidak, kayak gini. Waduh. Padahal itu visi misi Tuhan. Habiskan barang ini. Sewaktu saya tanya alasan ini, saya tidak usah bicara. Saya pulang. 3 yang saya bisa tegur. Saya tidak mungkin tegur jemaat. Kalau saya tegur jemaat atau pelayan yang melakukan itu, baik kalau dia terima. Kalau dia tidak terima, gondol lagi. Kan repot. Ya sudah, saya bilang, nasibmu. Tapi saya panggil istri saya panggil anak saya, Andre yang ada di WTC, pulang kamu. Kesia, pulang kamu, ketemu sama papa. Kenapa papa sudah pesan sama kamu? Kamu tidak lakukan ini. Saya hanya bisa marah kepada anak saya. Saya hanya bisa tegur kepada anak saya. Kadang anak-anak juga kalau kita omong kepada mereka, mereka juga mau sangat naik. Jangan berbuat salah loh ya. Jangan berbuat salah loh ya. Jangan kurang ajar loh ya. Hidup kamu itu di papa yang atur semua. Jangan. Istri saya tegur, diam. Yang saya minta berbalik. Tapi kalau kita tegur orang tidak bisa terima, marah, tidak bisa dipakai sama Tuhan. Raja Daud ini ditegur. Ya, maka itu kenapa tadi sebenarnya saya tidak perlu putar lagi yang hari Sabtu punya. Ya, saya mau kasih tunjuk. Saya tahu banyak tidak melihat. Saya lihat 3 kali kok ada begini ya. Ini barang. Saya sudah pesan, kamu lihat ya orang-orang tua yang ada. Orang-orang tua yang ada, yang susah-susah, di dalam kan sudah ada makanan, ada buah, ada sabun, kasih mereka. Tapi kan dicuek semua. Ini yang membuat Tuhan tidak bisa pakai hidup kita. Ini yang membuat Tuhan tidak berkenan kepada kita. Taatlah kepada pemimpinmu, karena dia yang bertanggung jawab. Yang melakukan ini semua ini Tuhan percayakan kepada siapa? Ya, percayakan kepada pemimpin. Saya yang Tuhan lakukan. Seperti sekarang datang semua itu barang-barang, apa segalanya semua. Itu dari siapa? Apa dari Andre? Dari siapa Bapak Ibu? Tidak. Itu semua dari saya karena Tuhan percayakan saya. Andre pun barang-barang yang ada, dia mau kasih, dia pasti tanya sama saya, Papa bagaimana kalau barang ini saya kasihkan kepada orang ini. Karena dia tahu ini semua kepercayaan Tuhan sama saya. Maka itu saya bilang, doakan saya supaya saya ini bisa panjang umur.
Kalau saya panjang umur, saya masih bisa menggembalakan. Karena kepercayaan ini belum bisa diserahkan kepada mereka. Karena saya masih dipakai sama Tuhan, maka itu saya berusaha. Nah, kembali lagi Bapak Ibu kita melihat di dalam Mazmur 51. Mazmur 51. Ya. Mazmur 51. Coba kita lihat pengakuan dosa. Ya. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba, dia tegur kepada Daud. Daud langsung mengaku. Mengakunya apa? Dia tahu karena dia berbuat salah, akibatnya orang berbuat salah itu. Ya, akibat orang berbuat salah habis. Daud hanya ngomong apa? Dia katakan ayat ketiga. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruh dari kesalahan dan tahirkanlah aku dari dosamu. Ini loh Raja Daud. Kita belajar dari ini. Ada kesalahan, hamba Tuhan datang menasihati, hamba Tuhan menegur, dan ngeyel. Kemarin saya ngomong ngeyel kirinya. Miamu begitu, miamu ngeyel. Kalau sudah ngeyel, ya apa yang mau dipakai? Apa yang mau dipakai? Tapi kita belajar ini dari Raja Daud. Kasihanilah aku. Sayang Ibu Retno tidak ada. Saya sampai tegur kepada dia. Tapi untung waktu saya mau tegur, orang bilang jangan Pak, nanti tersinggung. Saya bilang kalau tersinggung dia yang rugi sendiri. Tadi kan saya sudah ngomong. Kirim makanan yang membuat itu semua kebanyakan makanan ini bukan masakan Jawa, tidak. Ini masakan sop-sop Cina punya. Ya, jadi dia buat itu kan hambar. Dia pengalamannya tidak ada di situ. Pengalaman dia itu masakan Jawa. Hambar. Saya ngomong kepada dia. Terang-terangan saya ngomong. Kamu punya masakan ditolak. Ya, ditolak. Coba waktu itu saya ngomong, masakanmu ditolak. Ya, ngamuk dia. Gak mau lagi. Ya sudah, dia yang susah. Gak gampang loh. Seminggu itu mereka harus menerima uang sekian banyak. Tapi saya tegur sama dia. Iya Pak. Baik Pak. Nanti kalau begitu saya minta ibunya bantu saya. Saya juga datang sama ibunya, Cinyo bantu. Ini bukan persaingan dagang. Ini punya tanggung jawab sama Tuhan. Tuhan kasih kau hikmat, kau ajarkan dia. Ibunya bilang baik. Hari Selasa, ya nanti waktu dia punya tugas, saya datang, saya mendampingi dia. Sebab semua dari dapur ini sudah menolak, dari panti menolak, Pak hambar ini masakan Pak, ya hambar ini masakan. Ada orang yang berkata, Pak saya siap untuk lakukan ini, karena sekarang ini hidup ini kan susah. Saya siap Pak, jadi saya bilang ibunya kasih, ya kamu ajarkan sama dia. Barusan hari Sabtu saya ingat, hari Jumat waktu saya ada di Pacet, ada saudara Eksan di situ. Saya bilang sana waktu saya sedang renang, Tuhan kasih ingat saya. Saya telepon ibunya, Ibu Retno, saya mau bicara. Bu, hari Jumat ini ibunya sedang masak. Kamu pergi ke sana. Waduh, tidak bisa Pak, aku sono janjian apa? Rapat ya saya bilang. Saya kalau gitu kan banyak kata-kata saya itu menusuk. Tapi untuk demi kebaikan rapat. Ya dia bilang saya rapat, dia bilang. Saya rapat, ya sudah. Gitu loh. Saya rapat. Tapi di situ saya bilang kamu pergi ibunya sana. Ya, belajar. Kalau engkau bisa dapat pengalaman ini bagus. Maka itu kadang kita melihat, mendengar itu, kadang manusia waktu mendapat teguran, dapat nasihat, tidak mau terima. Ya kita berdoa. Ibu Retno ini kan kalau dengar kadang wah, manusia lamanya kan masih ada. Lepas itu manusia lama. Saya senantiasa mendapatkan teguran.
Ya, dari siapa saja saya diam. Saya pikirkan, iya ya saya salah. Saya takut saya berbuat salah. Sebab kalau saya berbuat salah, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ya, Tuhan tutup sama saya. Kalau Tuhan sudah tutup saya punya jalan, Tuhan yang membuka, Tuhan yang menutup. Tuhan tutup jalan saya bagaimana? Saya ingatkan kepada saudara Alek waktu dia sakit. Lek, kamu periksa diri ya. Kalau ada salah, balik. Ya, kalau kamu rasa kamu benar, jalan saja terus. Ya, karena waktu itu selama hampir 2 minggu dia sakit terus. Lihat kesalahan apa? Ya, macam-macam kan. Ya Om, kita pergi makan bubur katanya. Ya makan bubur juga kadang saya juga pernah makan bubur. Ya makan bubur pulang itu permisi mencret terus satu rumah itu kita mencret semua. Makan bubur karena apa? Kadang di situ kurang bersih, kotor. Jadi makan, maka itu kita tahu itu salah, jangan kita teruskan. Pergi makan yang ada di luar punya. Maka itu saya bilang istri-istri saya senantiasa viralkan. Ibu Gembala hari ini ada bikin kepala ikan untuk suaminya makan. Kasih kepada suami, kasih kepada anak-anak. Saya sengaja kirimkan kepada jemaat-jemaat Tuhan. Supaya jemaat-jemaat Tuhan yang pun belum menikah dan pun sudah menikah bisa mengurus suaminya. Bisa mengurus anak-anaknya. Jangan go food terus. Kita sudah tahu kotor di luar itu bagaimana. Saya pernah makan, saya diundang makan lomi. Ya, di pinggir jalan. Orang bilang enak. Tapi waktu itu saya lihat piring itu dicuci di mana? Di pinggir jalan. Itu air cuma dicepur masuk, dilap, dibawa kembali. Kita kan tidak tahu. Coba kalau kita sendiri di rumah dicuci, bersih kayak Ibu Gembala, cuci, bersih. Itu kuman-kuman semua. Saking Tuhan belum ketuk hati saya, sebentar pulang bawa sabun semua. Kalau Tuhan sudah ketuk hati saya suruh kasih. Supaya cuci semua. Tuhan belum ketuk hati saya. Nanti kalau sebentar pulang ketuk hati saya, nanti bawa pulang sabun-sabun. Ya. Cuci, bersih semua. Jangan. Jadi saya bilang kamu kena makan ini. Jadi kita periksa diri. Kenapa? Raja Daud ini dia periksa diri. Karena apa? Orang punya istri masa dia ganggu. Kan itu dosa. Istri orang jangan diganggu. Itu kan dosa. Dia ganggu. Dia bukan hanya ganggu, cantik, ya cantik dah. Panggil dia sini, langsung ditiduri, langsung saat itu juga dia hamil. Itu kan dosanya kurang ajar betul-betul. Suaminya diizinkan pergi, jadi prajuritnya dia anak buahnya dimakan, istrinya dimakan. Itu kan kurang ajar. Apakah ada di sini? Kan tidak. Tapi kalau ada di dalam pikiran hati itu, buang. Nah ini adalah satu teguran-teguran. Tinggal kadang kita ini mau dengar apa sih tidak. Coba kita melihat Amsal. Saya ada dapat satu ayat itu bagus. Ya, Amsal. Orang yang mau tinggalkan pelanggaran. Ya. Amsal 29. Amsal 28 ayatnya 23. Siapa yang menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Jadi kita bisa mau tegur orang, ya tegur orang yang salah, kita tegur dia. Tapi kalau orang itu salah di dalam Amsal 28 ayatnya yang ke-13 keluarkan, siapa yang menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkan akan disayangi. Nah ini firman Tuhan. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Jadi kalau kita jemaat Tuhan menyembunyikan pelanggaran-pelanggaran kita tidak beruntung. Tapi kalau kita mengaku disayangi Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, belajar daripada Raja Daud.
Manusia itu semua tidak ada yang sempurna. Yang sempurna Tuhan Yesus. Raja Daud ini karena diberikan, diizinkan Allah. Dia melakukan ini. Tetapi waktu ditegur oleh si orang hamba Tuhan. Dia bilang saya. Dia tinggalkan semua. Kalau ditegur tinggalkan. Jangan waktu ditegur ngamuk. Tidak bisa. Ya, tidak bisa ngamuk. Macam tadi saya berbicara tentang Bu Retno. Itu juga pukul anaknya. Anaknya dengan mamaku diomongi gitu. Tapi dia bilang sekarang saya sudah mau jadi baik. Dengar iya ya, mama pulang. Nanti tadi Om Herman ada omong di gereja. Mama tidak ada. Mama pulang masak ya atau yang baik Maya. Mama belajar dengan ibunya ya Maya. Ya jangan sakit hati ya Maya. Itu tegurannya. Ya nak, mama sudah tahu. Tuhan izinkan, biasa setiap pagi dia ada. Mana mamamu? Ya, mama ada tiba-tiba dari Solo datang. Ya, Jogja kok dari Solo datang pagi-pagi. Jadi mama harus temani mereka. Sebenarnya mamanya kalau berhikmat, ya, Bu, mohon maaf. Ya, ayo, saya mau ke gereja. Ibu mau ikut? Saya ke gereja dulu ya. Mau ikut, ayo. Tapi tinggalkan. Ya, ini loh. Mau ikut, ayo. Tapi kalau tidak, ya ibu dengan ibu Ciplu aja ya. Saya pergi ke gereja dulu. Jadi contoh, hebat kamu ya. Kamu cinta Tuhan ya. Ada waktu kegiatan ibadah, kamu datang. Hebat kamu ya. Tapi ya sudah, kadang kita manusia. Saya ada kegiatan ibadah, saya tidak pernah mau tinggalkan. Maka itu Tuhan percayakan kepada saya. Banyak yang Tuhan percayakan. Kemarin saya bingung. Dia ngomong begini teman saya. Musuh, woyu i all sampai sanseton ada punya ikan 20 sampai 30 ton. Ya. Musuh mau tinggal bicara saja sama anak buah, saya sudah perintahkan dia. Sampai kemarin saya langsung duduk, saya pikir di mana ya saya membutuhkan ya freezer. Saya ingat teman saya satu, dia berbicara, saya punya freezer ada 2 biji. Saya tidak pakai, ayo kamu mau beli murah-murah. Tapi itu sudah lama. Saya coba hubungi sama dia. Untuk ambil freezer. Dia bilang sudah laku. Ya, jadi sekarang tidak ada. Saya bilang Tuhan saya mau cari freezer di mana. Tuhan kasih ingat. Itu toko perdana itu dulu bapaknya itu sama saya kan baik sekali. Saya sudah lama tidak ambil. Waktu itu saudara Alek bilang, Om ini ada di sini. Itu anaknya. Saya pergi, saya ketemu. Saya bilang, saya sama papamu itu teman baik. Oh tahu. Langsung dia bel, dia punya mama. Langsung kemarin saya tanya sama dia. Kamu punya freezer yang 600 liter. Oh ada. Tapi harganya tinggi. Tapi saya minta hikmat sama Tuhan. Coba tanya dia, ada tak freezer yang baru tapi yang lama? Kan banyak di toko itu freezer itu baru tetapi lama. Ya, saya tanya, ada, dia bilang 750 liter. Itu merek Crown. Saya bilang, Anda coba cek, ada. Wah Pak, itu barang langka Pak. Tapi itu barang bagus. Coba Papa tawarkan saja sama dia. Saya omong, dia langsung buka 5.950.000. Sudah akhir, saya bilang saya tidak bayar sama kamu ya. Saya ambil saja kapan saya ada uang saya kirim. Mana-mana bawaan saja. Saat itu juga dikirimkan freezer itu. Malam juga ikan datang. Kita tidak usah terlalu pusing. Maka saya tanya sama Lisian, kamu mau ikan? Mau. Maka sekarang dia datang. Ya, haleluya. Tapi jangan datang karena mau ikan saja, jangan. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu, ya sebentar ada ikan. John, berapa bungkus ikan yang ada? 18, ya baik. Nanti kalau ada yang mau tongkol, bawa itu tongkol. Kalau ada yang mau yang bukan tongkol, mau yang kerapu itu kecil, ambil kerapu yang kecil. Tapi yang kerapu kecil saya belum verpacking. Nanti kita verpacking dan sore nanti ambil. Tapi kalau ada, sebentar ambil saja yang ada. Yang sudah, tidak usah lagi. Kita harus bagi-bagi orang lain juga jadi berkat. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari.
Kalau kita punya hidup ini, ya seperti Raja Daud, hidup kita ini jadi berkat. Hidup kita ini jadi berkat. Siapa yang mau hidup ini begini terus? Sampai mati kita begini terus. Siapa yang mau? Ada? Pada waktu itu Tuhan kasih ingat sama saya. Tuhan kasih ingat, orang itu hidup begini terus. Mau sampai mati begini terus. Kita punya hidup ini harus begini. Tadi saya cari pemulung itu. Itu kerdus itu begitu banyak. Sebenarnya ibu ini cuma kan dia malu. Saya cari dia. Saya bilang dia sudah pergi. Dia hanya dapat, bayangkan, pemulung saja. Dapat kerdus saja susah. Saya panggil. Kamu mau kemana? Oh ya Pak, Bapak saya tunggu dari tadi. Sudah, kamu datang ke gereja. Itu kerdus begitu banyak saya kasih. Dia jalan, tidak bisa angkat jalannya begini. Saya pikir susah juga ya. Itu kerdus yang ada sekian banyak saya muat di geledek, saya yang surung sendiri. Saya surung sendiri. Biasa kalau kita sudah jadi bos, perintah aja sama dia. Tidak, pagi-pagi jam 4:30 saya surung itu kerdus. Sampai ke situ saya bilang, kau pakai beca ya, ini uang. Ini uang. Jadi kerdus besar-besar, kasihkan dia. Kasih berkat. Jadi hidup kita itu jadi berkat. Tuhan memberikan kita ini untuk jadi berkat. Ya, kita tahu kan banyak orang bilang air dari Yordan turun ke Galilea. Galilea membagi ke sungai-sungai yang kecil terus, tapi air itu datang terus. Tapi air dari Yordan datang, turun ke mana? Laut Mati. Dan di Laut Mati tidak pernah membagi, busuk di dalam. Ada jemaat Tuhan yang diberkati sini dan tidak menjadi berkat. Jadi busuk kehidupan kita. Saya tidak berdoa ya untuk jemaat kita begini, tidak. Saya berdoa jemaat kita ini begini. Jadi berkat. Ada satu cerita. 2 orang didatang kepada seseorang, ya hambanya, tuannya. Tuan, saya ini mau minta, Tuhan punya karunia apa? Ya saya ada 2 karunia saya. Karunia memberi dan karunia menerima. Ya, wah yang satu datang. Saya minta Tuhan karunia memberi. Ya, menerima. Saya minta karunia menerima. Wah didapat. Senang kan karunia menerima, dapat terus, terima terus. Yang satu dia datang lagi, Tuhan saya mau minta karunia menerima. Masih ada, udah ada, habis sudah. Yang saya punya hanya memberi. Tinggal 1 memberi. Kamu mau enggak? Ya sudah saya ambil memberi. Dan pada satu saat 20 sekian tahun Bapak Ibu. Itu orang yang suka memberi itu dia jalan. Persis ketemu di persimpangan. Pada waktu ada di persimpangan orang melihat ini yang satu karunia memberi. Dia ada di pinggir jalan. Sakwalase. Tapi yang karunia memberi. Dia sudah pakai mobil yang mewah jalan. Ini satu cerita. Kita berharap ini, saya melakukan ini. Dia suka memberi, senang. Jadi orang yang suka memberi, dia akan dipercayakan Tuhan. Yang suka menerima, ya terima. Sampai kapanpun kita jadi penerima. Saya berdoa kepada Bapak Ibu. Supaya minta sama Tuhan. Kasih saya karunia memberi. Barusan saya pergi pacet, di belakang itu penuh. Ada sabun, ada ikan, ada apa. Saya masuk di pintu-pintu. Ada orang-orang baru udah kenal saya. Berapa orang Pak? Saya lihat, kau kenal saya enggak? Saya bilang. Kau kenal saya? Enggak kenal Pak, saya ini orang baru. Ya kalau kau tidak kenal saya ini orang baru, saya turun. Ya. Saya turun, saya buka belakang. Eksan itu hanya lihat, saya buka belakang. Kamu ini saya kasih. Kamu tahu saya? Hafal nama saya, Pak Herman. Datang sini. Oh iya Pak. Di sana saya bagi semua mereka. Saya datang itu semua dibeginikan semua. Karena apa? Saya suka memberi. Saya sudah kasih memberi, sebentar lagi pulang datang lagi barang lagi yang lain. Jadi tidak pernah stop. Saya bagi sampai di pasar saya bagi semua.
Sampai Iksan bilang, waduh datang semua angkat tangan. Karena apa? Kita suka memberi. Pak, bagaimana Pak kalau kita tidak punya apa yang mau diberi? Itu betul juga jawabannya. Tapi kan kita memulai dari awal. Supaya Tuhan percayakan kepada kita. Tapi kalau kita ini punya, Agus Sucipto dulu pada khotbah. Masuk di kantong, dan di kantong itu ditutup semua dengan resleting 7. Wah, bagaimana? Lakukan. Teman saya, anak dari hamba Tuhan dan dia hamba Tuhan, yaitu Bapak Pendeta David. Saya kasih sama dia ikan, saya kasih dia datang, dia pegang mobil saya. Aduh, kapan kita bisa membeli mobil kayak macam begini? Saya bilang, ini uang-uang dari perpuluhan, saya bilang. Ini uang dari kolekte, jangan begitu Om. Ya, saya tahu Om punya jemaat seperti begitu, saya tahu. Jadi dari mana? Karena saya suka memberi. Tuhan juga lakukan ini untuk saya. Ada saja Tuhan buat. Jadi uang bukan dari perpuluhan, uang bukan dari, tetapi Tuhan lakukan semua ini karena saya suka memberi. Saya ajarkan anak-anak saya. Ya, saya ajarkan anak-anak saya, ayo kamu suka lakukan ini. Nah, baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak perpanjang, waktunya sudah selesai 8:30. Ayo kita belajar dari Raja Daud. Ya, Raja Daud ini dia suka sekali dinasihati, ditegur, dia mau. Jangan sampai kita ini jadi manusia dinasihati, ditegur, marah. Saya takut tadi waktu saya omong tentang mamanya, siapa namanya, Lindung sudah jalan mulai goyang-goyangin, saya takut, tunggu di belakang sama saya takut. Ya, tapi saya percaya, dia sudah bilang saya mau ibadah, saya mau jadi baik. Tahu, terima, bisa terima. Siapa yang bisa menerima pelanggaran itu, dia akan mendapatkan balasan. Tapi yang tidak bisa menerima, sayang. Bagaimana kehidupan ini? Bukan hidup tambah hari tambah baik lagi. Hidup di depan tambah hari tambah jahat. Tambah susah. Ya, coba kita melihat sekarang banyak mal-mal sudah tutup. Banyak sekarang, kemarin teman saya yang datang malam-malam, Om dari Tiffany. Dia bilang, Pak, teman renang kita yang dulu itu bangkrut semua Pak. Bangkrut, lu masa habis, dia bilang. Bangkrut semua. Karena apa? Tidak bisa berbuat apa-apa. Teman saya juga ada satu pabrik yang sering ada kirim ke sini. Ya, juga habis, pabriknya dijual. Dijual, tutup, bank tidak cukup. Karena utang terlalu besar. Dulu masih bisa berputar, sekarang sudah tidak bisa berputar. Ayo kita sekarang ini bagaimana? Coba kita merenungkan baik-baik firman Tuhan. Kita lakukan dan kita periksa diri. Saya undang Bapak Ibu, ayo mari nanti sore datang sama Tuhan. Kita dengar apa yang Tuhan pesan lagi sama kita. Kita belajar taat, kita belajar setia. Ya, kita melihat Rasul Paulus, dia bilang sampai akhir dia sudah menerima mahkota. Karena apa? Karena dia setia dari kecil sampai akhir. Yang besar pun juga dia setia. Dia terima apa? Mahkota kemuliaan. Ya, jadi saya rasa sekian. Siapa namanya, John, keluarkan ikan-ikan itu. Nanti ibunya tolong bagi dengan Ibu Andres di belakang ya. Satu keluarga satu, satu keluarga satu. Kalau ada yang bilang, Pak, saya mau kepingin ikan yang ini punya, yang datang tadi malam, yang kualitas itu mau ini. Ya, nanti sore baru kita atur. Ya, karena itu semua masih dibekukan. Kita akan keluarkan, kita bagikan ikan itu. Ya, cuma Novi bilang, aku udah sementara saya tidak makan ikan. Karena saya punya laukung tidak suka makan ikan. Tahu laukung, suami saya tidak suka makan ikan. Saya tidak suka makan ikan. Jadi Novi ikan tidak ya? Tidak dulu dia bilang. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala ya. Ayo pemusik singar, kalau ku pengharapan.